Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Haroh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang bab iman kepada malaikat. Sebelum kita masuk materi, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kompetensi dasarnya memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli dan menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah. 2. Kalian harus bisa menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Dan kalian juga harus bisa menyebutkan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Renungkanlah, tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Malaikat ini juga merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari nur cahaya Allah. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Nah, maukah kalian menjadi manusia yang dicintai Allah dan para malaikatnya? Subhanallah, mau sekali pastinya. Cermatilah, amati gambar ini kemudian berikan tanggapanmu. Di sini ibu menyajikan dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar orang sedang bersujud. Ini artinya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita diperintahkan untuk ruku dan untuk sujud, maka kita harus taat kepada perintah Allah. Yang kedua, ini adalah siswi sedang belajar kelompok, ya. Nah, kemudian sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Nah, malaikat ini diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Ya. Nah, ini ada sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, malaikat itu memiliki sifat dan perilaku selalu patuh kepada Allah. Kemudian malaikat dapat berubah wujud, ya. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah.
Artinya jika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud, maka malaikat itu akan sujud dan tidak akan bangun dari sujud ketika Allah memerintahkan untuk bangun dari sujud. Kemudian yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis dzikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah, ya. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat malaikat, kita akan mengkaji perbedaannya apa sih malaikat, jin, dan manusia. Kalau malaikat diciptakan dari nur cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah, gitu ya. Kemudian malaikat itu bersifat gaib, jin juga sama bersifat gaib. Manusia adalah makhluk yang kasat mata, bisa dilihat. 3, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, tetapi jin itu ada yang patuh, ada yang durhaka, sama seperti manusia. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, jin dan manusia makan dan minum. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, berbeda dengan jin dan manusia. Pikirannya berubah-ubah. Dan yang keenam, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, berbeda dengan jin manusia, mereka itu memiliki nafsu. Ya. Nah, nama dan tugas malaikat. Malaikat itu ya ada banyak sekali. Yang mengetahui jumlah persisnya hanyalah Allah. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun ke bumi sampai bumi itu seolah-olah merasa penuh dengan kedatangan para malaikat. Tetapi kita wajib mengetahui malaikat yang 10 jumlahnya dengan tugas-tugasnya, ya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Mizrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, Atid, malaikat Ridwan, dan yang ke-10 adalah malaikat Malik. Kita wajib mengetahui dan tugas-tugas malaikat yang ke-10 ini apa? Silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, silahkan kerjakan soal, Ibu berikan 5 soal, silahkan kalian jawab dan kirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas ya. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.